kita ke pertanyaan yang pertama. Nanti bilang ya kalau belum kedengeran suaranya. Oke. Oke, kita Kurindu langsung kau selalu tebak. Boleh Kak dalam Riri hidupku, diputerin, dengerin baik-baik ya selikanku teman-teman. Jamala, kurindu hadiratmu. Ya, aku ulang sekali lagi ya. Kurindu kau selalu dalam hidupku, selikanku Jamala, kurindu hadiratmu. Ayo tebak-tebak. Lirik apaan tuh tadi? Ada yang udah jawab nih. Dev bilang ala Roh Kudus. Teman-teman yang lain ada yang punya jawaban lain nggak? Masa Dev doang nih yang nebak? Kedengeran kan ya suara ininya, clue-nya? Ini nggak ada yang mau nebak lain nih selain Dev. Kayak lagi TOEFL, iya ya, kayak lagi TOEFL. Kayak lagi ujian listening. Oke Kak, karena nggak ada yang jawab lagi, tadi Dev jawab ala Roh Kudus. Langsung kita lihat aja Kak, bener nggak sih jawabannya si Dev? Kurindu. Mantap sekali, bener banget Dev, asik. Dev bener nih. Oke, kita lanjut ya ke tebakan yang kedua. Dengerin baik-baik ya teman-teman cluenya. Rena kebaikanku, Panya oleh kasiet keruniamu kau pulihkan aku, layakkanku tuk dapat memangkilmu Bapa. Logatnya gitu banget ya, Baba. Ada yang ketebak nggak? Mungkin boleh diputerin sekali lagi. Kak Riri, coba puterin sekali lagi Kak. Bukan karena kebaikanku, Panya oleh kasiet keruniamu kau pulihkan aku, layakkanku tuk dapat memangkilmu Bapa. Oke, udah ada yang jawab nih. Ada Cecil sama Kobe sama-sama jawab judulnya Kasih yang Sempurna. Coba kita lihat ya, bener nggak ya jawabannya? Salah ternyata. Itu liriknya Kasih yang Sempurna, judulnya tuh Bapak yang Kekal. Apa liriknya depan doang ya? Oke, lanjut ya ke tebakan yang ketiga. Nggak ada yang bener nih tadi. Coba sekarang dengerin baik-baik nih cluenya nih. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya kubergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ayo, tebak-tebak. Kedengeran nggak tadi? Udah ada yang jawab. Wait. Ini kayaknya pada tahu lagunya deh, soalnya banyak yang jawab. Boleh Kak langsung dikasih lihat judulnya apa? Yes, bener banget. Pada bener. Jawabannya Allah Peduli. Mantap. Lanjut ya, ke tebakan yang keempat. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam cubilot kau melempahkan dosaku. Ayo, tebak-tebak. Perlu diputarin lagi nggak nih? Oh, Dev udah jawab. Ada lagi teman-teman yang punya jawaban lain mungkin? Oke, Dev sama Vero jawab sejauh timur dari barat. Kalau gitu coba kita lihat langsung Kak. Benar nggak sih jawabannya itu? Iya, bener banget teman-teman. Mantap. Pada ini ya, pada suka dengar lagu rohani nih kayaknya. Bagus-bagus. Yuk kita lanjut nih pertanyaan yang terakhir nih. Demikianlah engkau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Ayo. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Coba diputarin lagi Kak, biar kedengeran sekali lagi.
เดมิกิอาล่าอิงคาวเมนกาเซฮิกุเขาจะดีคานบิจิมาตามูเขาบิริกันเอสมัวอย่างเอดาปาดามู Tes, suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran kan ya? Kak Riri, ini udah ada yang jawab nih Kak. Ada Vero sama Dev jawab seperti Bapak sayang anaknya. Coba kita lihat Kak, jawabannya benar nggak ya? Iya. Ini dari tadi Dev sama Vero tuh jawabnya bener terus loh, mantap sekali. Tepuk tangan buat Dev dan Vero. Oke teman-teman, games kita udah selesai. Nah, udah ini kan ya, otaknya udah ke-refresh gitu, pakai lagu-lagu rohani. Sekarang kita mau mulai konser kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau nyanyi dulu. Dipersilakan kepada Raymond. Oke, teman-teman. Yang belum on cam, guys. On cam dulu, balik sama kita di sini. Halo. Oke. Ini sekarang ada Olap nih, guys. Katanya Olap yang lain pada nyalain kameranya dulu dong, ya nggak, Lap? Iya. Coba bilang, Lap. Kedengaran suara gue. Kedengeran lah, kan. Udah, earphone gue bagus. Halo Kariri. Halo Kariri, tuh ada Kariri. Ada siapa lagi nih? Ada Celisa, ada Kezia, nyalain Kezia, dan Odev nggak bisa, laptopnya rusak. Veronica. Terus ada Cecil, ada Elisa, Julia, Maria, Ignatia. Nah, oke, rame banget sekarang nih. Oke, kita mau mulai nyanyi nih ya guys ya. Kita mau mulai nyanyi. Oke, kita mau angkat satu pujian teman-teman ya, sebab dia baik nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng. Katakan, ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ayo kita angkat dari oleh teman-teman. Ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Semuanya katakan, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan
apa? Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Lewati gunung dan lembah ya, kita nggak takut apa-apa karena Tuhan beserta kita. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sekali lagi, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik, untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Oke. Sebelum kita dengar firman, kita mau sama-sama teduhin hati kita dulu, teman-teman. Kita mau belajar sama-sama seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Kita mau sama-sama belajar haus akan Tuhan seperti itu juga, teman-teman. Seperti rusa yang merindukan sungai. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, biar sekalipun dagingku dan hatiku habis Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Kita mau lebih sungguh lagi, kita akan pujian dari awal. Seperti rusa yang merindukan sungai, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah Rajaku, kepadamu sangat haus jiwaku, dan bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun
Allah. Sekali lagi katakan dengan sungguh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama. Lebih sungguh lagi katakan, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun, lebih sungguh lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh belajar lagi bareng-bareng. Kau kasih kesempatan di Komsel Divine Nature ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan. Biar seperti rusa yang haus akan air Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk bisa selalu mengerti yang Kau mau Tuhan. Biar gairah ini Tuhan, semangat untuk menyenangkan hatimu dan menjadi seperti yang Kau mau, boleh bertahan terus dalam hidup kami ya Tuhan. Biar melalui Komsel ini kami boleh semakin memahami Tuhan bagaimana hidup yang Kau kehendaki, bagaimana hidup yang Kau mau Tuhan. Pimpin setiap kami dan pimpin juga kakak-kakak yang akan membawakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah menjadi berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Thank you Mon. Oke, hari ini kita bahas tentang kesadaran terhadap kesucian alam. Kesadaran terhadap kesucian alam. Ya, shalom. Paulus dengan jujur menyaksikan pengalaman hidupnya sebagai seorang yang beragama yang saleh atau taat. Dikatakan di dalam kitab Roma, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Pernyataan Paulus sebetulnya menunjukkan bahwa kodrat dosa atau sifat dosa atau karakter dosa di dalam dirinya lah sebagai penyebab mengapa ia berbuat apa yang tidak dikehendaki. Kita juga sering bahas tentang hal ini ya. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia ada sifat dosa. Ada karakter dosa. Penebusan Tuhan Yesus tidak memikul karakter dosa, tapi memberikan jaminan dari sebelum mati, dari sebelum kita lahir sampai kita mati. Memberikan jaminan. Artinya kita sudah diampuni dari sebelum kita lahir sampai kita mati. Tapi ingat, ada tanggung jawab yang harus dipikul.
Apa itu? Karakter dosa atau sifat dosa atau kodrat dosa. Lawan dari kodrat dosa itu kan kodrat ilahi ya. Kodrat ilahi, divine nature. Jadi kembali ke pernyataan Paulus, sebetulnya Paulus menyadari bahwa kodrat dosa di dalam dirinya lah yang menjadi penyebab kenapa ia berbuat apa yang tidak dikehendakinya. Tadi dikatakan sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Itulah sebabnya di dalam kesaksiannya di Roma 7 ayat 17, Paulus mengatakan, kita buka deh. Roma 7 ayat 17. Boleh dibaca satu orang? Roma 7 ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Oke, tahan ayatnya ya. Teman-teman perhatikan. Dalam kesaksiannya, Paulus mengatakan kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kalimat bukan aku lagi yang memperbuatnya berarti bukan Paulus yang bermaksud memiliki keadaan diri demikian itu, tetapi dosa yang ada di dalam dirinya. Jadi bukan Paulus menghendaki dengan kesadarannya ia berbuat sesuatu yang melanggar. Nanti lebih jelas lagi kalau kita mulai membuka beberapa ayat yang terkait hal yang kita bahas hari ini, yaitu kesadaran terhadap kesucian Allah. Ingat, Paulus itu dalam hal melakukan Taurat, dia tidak bercacat, tidak bercela. Dalam melakukan Taurat, ia sempurna. Loh, tapi kok di ayat ini kenapa Paulus bilang seperti itu ya? Nah, ini yang sebetulnya jadi inti pembahasan kita. Tapi kita lanjut dulu ya, nanti kita akan ke sana. Jadi dari pernyataan Paulus di dalam Roma 7 ayat 17 yang tadi sudah kita baca, dari pernyataannya itu Paulus tampak frustasi menghadapi keadaan dirinya tersebut. Sebelum Paulus kenal Tuhan Yesus, dia tidak mempersoalkan dirinya sampai sejauh itu. Tapi setelah mengenal siapa Kristus dan apa yang menjadi kehendak dan rencananya, Paulus mulai menyadari kalau ternyata Paulus belum mencapai standar yang dikehendaki oleh Allah. Kalimat ada di dalam aku, dalam teks asli Yunaninya adalah oikeo. Nah, tadi kan Roma 7 ayat 17. Kalau ini ada di Roma 7 ayat 15. Kita buka dulu deh ayatnya. Baru minta tolong dibaca lagi. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Oke.
kalimat ada di dalam aku. Kalimat ada di dalam aku. Dalam teks aslinya adalah oikeo. Di notes deh. Kata ada di dalam aku. Sorry, bukan kata. Kalimat. Kalimat ada di dalam aku. Dalam teks bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah oikeo. Coba di notes dulu. Kalimat ada di dalam aku. Dalam teks aslinya adalah oikeo. Yang ada di dalam aku. Oikeo. Biasa. Oikeo. Oikeo. Iya. Oikeo. Nggak pakai U itu. Oikeo. Iya. Oikeo. Nah, kata kalimat ada di dalam aku, ini tadi bukan dalam Roma 7 ayat 15 deh, saya ralat, sorry. Dalam Roma 7 ayat yang ke 17. Ayat 17 ya. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kata oikeo ini berhubungan dengan kata oikos. Nah, kita kembali ke notes lagi. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Memang ini agak susah untuk dijelasinnya. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Oke. Artinya adalah, kata oikeo ini berhubungan dengan kata oikos. Biasa, oikos. Yang artinya rumah atau tempat tinggal. Titik. Jadi kalimat ada di dalam aku, maksudnya menetap atau tinggal. Jadi kalimat dalam tanda petik ada di dalam aku, maksudnya menetap atau tinggal di dalam dirinya seperti penghuni. Seperti penghuni sebuah rumah. Titik. Dari tulisannya ini, Paulus hendak menunjukkan bahwa titik 2, di dalam diri manusia ada penghuni yang membangun keberadaannya. Yang membangun keberadaannya, atau yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Oke, sudah? Nah,
penghuni tersebut yang menentukan perilaku seseorang. Kita buka ayatnya sekali lagi deh. Roma 7 ayat yang ke-17. Oke, dibaca sekali lagi. Roma 7 ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, sekarang kita kembali ke notes tadi. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, kalimat ada di dalam aku, dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani-nya adalah oikeo. Nah, oikeo berhubungan dengan kata oikos, yang artinya rumah atau tempat tinggal. Jadi kalimat ada di dalam aku, maksudnya menetap atau tinggal, seperti penghuni sebuah rumah. Nah, maka dari tulisan Paulus ini hendak menunjukkan bahwa di dalam diri manusia ada penghuni yang membangun keberadaan atau yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Penghuni tersebut yang menentukan perilaku seseorang. Itulah kodrat seseorang. Penghuni tersebut yang menentukan perilaku seseorang. Tadi kalimatnya gimana? Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya. Tadi dalam teks aslinya oikeo, berhubungan dengan kata oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal. Jadi dalam kalimat ada di dalam aku maksudnya menetap atau tinggal di dalam dirinya seperti penghuni sebuah rumah. Penghuni tersebut yang menentukan perilaku seseorang. Penghuni tersebut sekali lagi yang menentukan perilaku seseorang. Itulah kodrat seseorang. Kodrat di situ apa ya? Sifat. Kodrat di situ apa ya? Kecenderungan, karakter. Jadi kalau dikatakan kodrat dosa, artinya sifat yang selalu meleset atau karakter dosa. Perbuatan atau tindakan atau ucapan yang selalu meleset. Jadi kodrat dosa sama dengan sifat dosa atau karakter dosa. Atau kecenderungan untuk selalu meleset. Kita mau melakukan perbuatan yang baik, tapi malah yang salah yang kita perbuat. Tentu perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kemelesetan ini memang susah dideteksi. Memang susah dikenali kalau seseorang itu buta akan pengenalan firman Tuhan. Sama seperti Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia tidak bercacat dalam melakukan Taurat. Paulus merasa bahwa Paulus itu udah berkenan hidup. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, Paulus mulai menyadari adanya standar kesucian Allah atau kesadaran terhadap kesucian Allah. Maaf kalau agak berisik ya. Ini memang suka ribut anjingnya. Oke, kita lanjut. Semoga teman-teman nggak ke distract ya. Oke. Kalimat berikutnya lebih sulit dipahami. Kalau tadi kita bahas ayat yang ke-17,
Sekarang kita bahas ayat yang ke-16. Jadi kita bermain di Roma 7 ayat 15 sampai 17. Kita banyak bermain di situ hari ini. Kita buka dulu dong. Roma 7 ayat yang ke-16. Nah, kalimat berikutnya ini sulit dipahami. Ketika Paulus mengatakan, jadi jika aku perbuat apa yang aku tidak kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ulang ya. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Nah, kata perbuat, coba buka deh. Kata perbuat dalam teks aslinya, dalam ayat tersebut adalah apa tuh? Poieo ya. Coba dibuka. Kata perbuat, poieo. Poieo. Nah, kita menemukan sedikit kerumitan di sini. Kata perbuat terdapat dalam ayat 15, dalam ayat 16, dan ayat 17. Jadi kalau teman-teman perhatikan ayatnya, teman-teman baca dari ayat 15, itu ada kata perbuat. Sebab apa yang aku perbuat? Ayat 16, jadi jika aku perbuat, ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuat. Coba kita buka keseluruhan ya. Kita lihat ayat 15 sampai 17. Oke. Saya bacain ya. Sebab apa yang aku perbuat. Nah, di situ kita menemukan kata perbuat juga ya. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat. Kemudian ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Oke, minta tolong satu orang dibaca secara keseluruhan. Siapa? Roma 7 ayat 15 sampai 17. Ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Iya. Dari ayat 15, 16, 17, kita melihat bahwa Paulus bukan bermaksud untuk memperbuat sesuatu yang melanggar. Paulus bukan dengan sengaja ingin melakukan suatu tindakan yang melanggar. Tapi memang di dalam dirinya, tentu setelah mengenal Kristus ya, ia mulai menyadari bahwa di dalam dirinya ada kemelesetan. Jadi sebelum mengenal Kristus, sekali lagi, Paulus menganggap dirinya berkenan. Memang kalau diteropong dari standar Taurat, artinya dalam melakukan Taurat, Paulus itu tidak bercacat, tidak bercela, artinya sempurna. Tapi kalau ditinjau dari hukum Allah atau standar kesucian Allah, masih banyak hal yang meleset di dalam dirinya. Maka dalam ayat 16 di situ dikatakan, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui
bahwa hukum Taurat itu baik. Oke, sampai sini dulu gimana? Ada yang mau tanya? Aku aja bingung mau tanya apa. Oke, nggak bercanda. Ini misalnya. Memang pembahasan ini agak rumit ya, apalagi buat teman-teman yang baru ikutan. Kita kan ini udah berapa bab ya kita bahas? Ada kali setahun lebih ya. 30 bab, buset. 30 bab seri pembahasan tentang kodrat yang diubahkan. Maka kenapa nama Komsel ini Divine Nature? Jadi sebetulnya tema pembahasan seri kodrat yang diubahkan ini bab terakhir hari ini. Ini bab terakhir. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang mau tanya? Berisik ya anjing ya. Oke, abaikan. Kata perbuat, kita kembali lagi ke ayat 16. Kata perbuat dalam ayat 16, dalam teks aslinya, dalam ayat tersebut, bukan kater gazomai, seperti di ayat 15 dan 17. Oke, teman-teman perhatikan ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, di situ dalam teks aslinya kata perbuat adalah bukan kater gazomai. Jadi dalam ayat 15 kan ada kata perbuat, dalam ayat 17 juga ada kata perbuat. Nah, itu dalam teks aslinya kater gazomai. Sementara dalam ayat 16, dalam teks aslinya di ayat tersebut bukan kater gazomai. Nanti dijelasin, tenang. Jadi ayat 15 dan 17 itu kater gazomai. Sementara kata perbuat dalam teks aslinya di dalam ayat 16 adalah poi eo. Tadi kita udah buka ya. Poi eo. Oke, kita ke notes deh sekarang. Kita ke notes. Dalam konteks ini, bedanya apa? Poieo dengan kater gazomai. Dalam konteks ini, bedanya poieo, huruf kecil semua itu depannya. Ya, betul. Dengan kater gazomai adalah kater gazomai biasa. Kalau poieo menunjuk suatu perbuatan yang menghasilkan, suatu dampak. Nah, dalam kurung tulis ayatnya tuh. Tadi ayat 15,17. 15,17. Ya. Kalau sorry, itu bukan ayat 15-17 tapi ayat 16. Sorry. Karena kata perbuat dalam teks aslinya poieo itu di ayat 16. Enggak 17 enggak? Oke. Jadi diulang. Apa bedanya poieo dengan kater gazomai? Nah, kalau poieo itu menunjuk suatu perbuatan yang menghasilkan suatu dampak. Sedangkan kater gazomai menunjuk akumulasi tindakan yang utuh. Yang membangun suatu bentuk. Akumulasi itu apa? Akumulasi itu
kumpulan ya. Akumulasi. Kumpulan dari keseluruhan. Oke, titik. Lanjut. Kata katergazomai juga berarti menyelesaikan atau mencapai. Sementara kata kehendaki dalam ayat 16 dibikin tanda kutip ya. Kata kehendaki dalam ayat 16 dalam teks aslinya adalah telo, pakai H ya. Telo. Telo adalah telo. Ya, betul. Yang juga berarti tanda petik yang diharapkan atau yang dimaksudkan. Jadi terkait pernyataan Paulus dalam ayat 16, kalau diganti katanya, jadi apa yang aku perbuat? Apa yang tidak aku kehendaki? Dalam teks aslinya tadi apa? Telo. Artinya, yang tidak diharapkan atau tidak dimaksudkan. Jadi kalau diganti bahasanya, jadi jika aku perbuat apa yang tidak diharapkan atau dimaksudkan, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan hal tersebut, dengan ayat 16 tadi, Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini nggak usah dicatat. Karena ayatnya beda. Ayatnya sama Roma 7, tapi ya ayatnya beda. Ayat 22 dan 23. Nah, terkait dengan ayat 16 tadi, Paulus mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Oke, kita buka sekarang ayat. Roma 7 ayat 22 sampai 23. Roma 7 ayat 22 berapa? Ayat berapa? 22 sampai 23. Ya. Oke. Dibaca ulang, Rik. Roma 7 ayat 22 sampai 23, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Oke. Statement ini, teman-teman, adalah statement setelah Paulus mengenal kebenaran di dalam Kristus. Makanya Paulus bisa ngomong begini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus menyatakan bahwa ia menyukai hukum Allah. Dengan demikian Roma 7 ayat 22 sebenarnya dari teks aslinya kalimat tersebut lebih tepat diterjemahkan. Perhatikan ayat 22 ya. Aku menyukai hukum Allah yang ada di dalam batin atau kedalaman hati manusia.
Diulang. Jadi dengan demikian Roma 7 ayat 22 sebenarnya dari teks aslinya kalimat tersebut lebih tepat diterjemahkan. Aku menyukai hukum Allah yang ada di dalam batin atau kedalaman hati manusia. Nah, dengan hal tersebut, maka apa yang dikemukakan oleh Paulus benar adanya. Bahwa yang dipersoalkan bukanlah hukum secara umum. Bukan hukum secara umum. Maksudnya bukan kemelesetan atau bukan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau norma-norma umum. Atau sesuatu yang melanggar Taurat. Tapi sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bahwa yang dipersoalkan bukanlah hukum secara umum, tetapi kebenaran di dalam batin. Nah, ini jelasinnya gimana buat yang baru ya? Buat yang lama ya buat yang lama aja belum tentu nangkep betul ya. Tapi kita coba pelan-pelan. Gini, dalam kekristenan itu yang dibidik bukan hanya tindakan lahiriah. Bukan hanya perbuatan lahiriah yang kelihatan. Ketika kamu tidak menghabisi nyawa seseorang, kamu dinyatakan berkenan dalam sudut pandang Taurat. Tapi dalam kekristenan yang dibidik itu sampai tingkat batiniah. Dalam kekristenan yang dibidik Tuhan itu sampai tingkat batiniah. Apa tuh maksudnya dibidik? Yang dipersoalkan Tuhan sampai tingkat batiniah. Kalau dalam perjanjian lama, kalau kita menghabisi nyawa seseorang secara fisik, kita dianggap atau dinyatakan membunuh. Dan kita melanggar Taurat. Tapi dalam kekristenan, dalam perjanjian baru, kalau kamu benci saudara kamu di dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Nangkap ya? Jadi tingkatannya lebih. Yang dibidik Tuhan bukan hanya tindakan-tindakan secara lahiriah atau yang kelihatan, tapi juga sampai titik batiniah. Sampai tingkat batiniah. Jadi yang dipersoalkan sampai kebenaran di dalam batin atau hati. Nah, hal ini menyangkut kesucian Tuhan atau kesucian Allah, yaitu apa yang berkenan di hadapan. Dalam perjanjian baru itu tidak ada hukum syariat secara baku, nggak ada. Yang menjadi patokan kita apa? Kehendak Allah sendiri. Maka orang percaya harus mampu memiliki kepekaan. Caranya gimana? Belajar kebenaran seperti ini. Agar membangun kepekaan. Sehingga menyadari adanya kesucian Allah. Bukan hanya sekedar melakukan hukum atau peraturan. Atau yang dalam istilah lain syariat. Jadi dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 kalau kita buka ya. Ya udah buka deh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Oke. Dibaca tolong. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10, Paulus menyatakan bahwa ia berusaha untuk berkenan kepada Allah. Inilah ukuran keberkenanan tersebut. Inilah ukuran kesalehan atau ketaatan tersebut. Jadi kalau umat perjanjian lama, sekali lagi, kalau dia berhasil melakukan Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, maka ia dinyatakan saleh, dinyatakan taat, dinyatakan berkenan. Tapi untuk umat perjanjian baru nggak cocok. Karena kita ditargetkan untuk melakukan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Oke, kita lanjut. Jadi, inilah yang dimaksud Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 tadi, sebagai ukuran keberkenanan atau kesalehan tersebut, yaitu kesucian atau kesalehan Allah, atau apa yang sesuai dengan seleranya Tuhan. Jadi bukan lagi hukum yang mengatur. Dalam kekristenan itu tidak ada hukum. Dalam kekristenan tidak ada etika secara khusus. Nggak ada. Karena ukuran kita itu adalah selera Tuhan. Seleranya Tuhan. Misalnya kita mau berbuat baik, tapi Tuhan nggak menghendaki itu. Kita masih tetap ngotot untuk melakukan itu. Bagi orang mungkin itu baik, tapi bagi Allah belum tentu. Jadi perbuatan yang sesuai dengan selera Allah. Inilah ukuran keberkenanan. Sekali lagi, keseluruhan ayat yang tadi kita baca dari awal sampai akhir, ayat itu berbicara setelah Paulus mengenal Tuhan Yesus. Maka dia menyadari adanya standar kesucian Allah. Menyadari adanya kesucian Allah. Artinya ada sebuah target yang harus dicapai bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum Paulus bertobat dan mengenal kebenaran, tentu kebenaran Injil, ia tidak memiliki pergumulan atau perjuangan untuk terlepas dari kodrat dosa. Ulang ya. Sebelum Paulus bertobat, maksudnya sebelum kenal Tuhan Yesus, Nikodemus, seorang tokoh agama Yahudi, orang Farisi aja ketemu Tuhan Yesus, dibilang kamu harus lahir baru. Paulus yang tidak bercacat celah dalam melakukan Taurat, belum berkenan loh di hadapan Allah. Tentu ukurannya standar Allah ya, bukan Taurat ya. Kalau secara Taurat dia berkenan. Tapi kalau sesuai dengan selera Allah, belum. Maka dikatakan sebelum bertobat dan mengenal kebenaran Injil, Paulus tidak memiliki perjuangan atau pergumulan untuk melepaskan diri dari kodrat dosa atau menyadari adanya standar kesucian Allah. Paulus sendiri menyaksikan bahwa ia tidak bercela dalam melakukan hukum Taurat. Artinya sempurna. Paulus merasa bahwa dirinya adalah umat Allah yang benar. Sehingga yang menjadi fokus hidupnya adalah membela agamanya. Dengan mendatangkan kesusahan bagi orang Kristen pada waktu itu. Paulus tuh ekstrim loh. Paulus tuh Yahudi banget. Sampai orang-orang yang
percaya Tuhan Yesus dikejar-kejar, dibunuh. Saking ekstrimnya dengan ajaran Yahudi. Paulus tidak perlu merasa menggumuli masalah, atau Paulus tidak perlu merasa mempermasalahkan keadaan batinnya. Tadi kalau perjanjian lama lahiriah, tindakan moral, tindakan lahiriah. Tentu yang berstandar Taurat. Kalau perjanjian baru, yang dibidik Tuhan itu sampai tingkat batiniah. Aduh, capek sekali kalau orang Kristen nggak belajar, terus dia merasa dirinya sudah berkenan di hadapan Allah. Ini penipuan. Penipuan. Apalagi dikatakan dengan berbuat baik, orang itu berkenan di hadapan Allah. Bukan perbuatan baik yang dikehendaki Allah, tapi perbuatan yang sesuai dengan pikiran perasaan. Itu yang dikehendaki Allah. Jadi sekali lagi, Paulus tidak perlu merasa menggumuli masalah batinnya sebelum bertobat, sebelum kenal Tuhan Yesus. Sebab ia merasa sudah tidak bercela dalam hal melakukan Taurat tadi. Fokusnya diarahkan bagaimana ia menganiaya pengikut Kristus dan memusnahkan ajarannya yang dipandangnya sesat. Nah, setelah mengenal Injil, mulailah pengertiannya terbuka. Mata hatinya terbuka, melihat standar kesucian Allah yang luar biasa. Maka orang kalau malas belajar firman, secapek apapun, kita harus tetap punya perenungan. Kalau orang malas belajar firman, tidak akan pernah seumur hidupnya menyadari adanya standar kesucian Allah. Tuhan tidak memberikan pengertian pada pemalas. Tidak. Oke, kita sampai sini, kita sudah selesai menyelesaikan seluruh seri pembahasan tentang kodrat yang diubahkan ya. Wah, ini buat yang ikut dari awal sampai akhir nih, mantep nih pasti nih. Oke, kita sampai sini dulu ya. Amin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau cukup, kita nyanyi ya. Oke, kita nyanyi. Mon, ada Remon? Nyanyi apa, Kak? Bersedia hidup kudus tak bercerai. Oke. Iya. Bentar ya. Ayo. Kodein ya, Kak Wit. Oke, siap. Oke. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu
Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Dan ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, tak lagi dalam percintaan dunia. Dan ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Dan ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Sedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Sekarang masing-masing teman-teman berdoa. Bersyukur kalau hari ini masih dikasih kesempatan untuk berubah. Bersyukur dan juga mau berterima kasih kalau hari ini kita ditambahkan pengertian yang baru.
Terima kasih Bapak untuk komsel kami hari ini. Biar apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi rema bagi hidup kami. Tuntun seluruh sisa masa hidup kami ya Bapak. Kami mau berkenan di hadapan. Kami mau berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa.